ولا يدخلون الجنة حتى لا يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Terakhir ayat 43, terus kalau komentar dari 43. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. Masih لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Segala puji punya Allah, mudah-mudahan semua kita istiqomah sampai kita diwafatkan husnul khatimah. Salawat bertakikan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala makarim alaih. Mari disebarluaskan. Kata Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, man dalla alal khairi ka fa'ilih, siapa-siapa yang isyarat kebaikan dia panen pahalanya. Juga kajian subuh syuruk ini terbuka untuk umum, siapapun boleh hadir di masjid dan pondok Muhammad Al-Fatih Wonolela Wonosobo Jawa Tengah Indonesia ini. Silakan hadir, teman-teman yang dekat di Wonosobo dan sekitarnya bisa langsung datang. Dan insya Allah kita belajar bareng pada Al-Quran, hadis-hadis Rasul ataupun yang lain. Hadirin sekalian, ya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ayat 38. Ayat 38. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan
yang telah lebih dulu dari kamu, setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya, sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk lebih duluan, ya Allah, mereka telah menyesatkan kami, datangkanlah siksa api neraka yang berlipat kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, tetapi kamu tidak mengetahuinya. Hadis penyesalan, man da'a ila dhalalah kana alaihi minal itsm mislu athami man tabi'ah la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Kata Nabi itu begini, siapa orang kok berbuat dosa lalu dosanya diikuti oleh tabi'ahu, para followers yang lain ini. Teman-teman tolong di note, terutama yang Allah anugerahi, alhamdulillah sosmednya aktif. Jadi kalau aktif sosmed itu kan mesti ada follower ya, raketan 5, 10, 100, 500, bahkan 1000, 2000 atau mungkin lebih dari itu. Ini ada hadis dari Nabi, man da'a ila dhalalah, siapa orang kok nyeru kepada dhalalah, barang yang buruk, barang yang sesat, orang kok ngajak kepada kekeliruan, orang kok ngajak kepada yang salah, lah repot ya. Kana alaihi min al-itsm, maka jelas dia akan panen itsm, dosa. Wa itsmu man tabi'ahu, dan panen dosa juga dari para followersnya. Emang dikira main sosmed ini sekedar upload terserah gitu? Nggak gitu aja nih. Ya panen dosa juga kalau kita postingnya sampai postingan yang kiranya membuat madharat, kita panen dosanya gitu. Wa itsmu man tabi'ahu, dan dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'. Bahkan Nabi bilang, tanpa dikurangi dosa sedikit pun dari orang yang mencontohkan. Yang mencontohkan, tanpa dikurangi sedikit pun dari orang yang mengikutinya. Bahaya kan? Bahayanya. Followers dibuat baik, followersnya ngikut, pahala panen. Dia punya followers, dia buat buruk, followersnya ngikut, itu idolaku, itu public figurku, itu si artis fulan misalnya. Beliau ngakuin juga kok. Wah, ini min ghairi ayyan qusa min athamihim syai', tanpa dikurangi sedikit pun dosa para followersnya. Jadi kita harus gimana? Ya kita harus buat baik, biar yang dicontoh baik. Apalagi kemarin kita belajar, walhiqni bis-shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan kami buah tutur yang baik untuk generasi yang akan datang. Sekarang ayatnya adalah mereka tuh bilang, ya Allah, dia harus berlipat ganda disiksanya ya Allah, soalnya dia dulu ngajak saya berbuat dosa. Kan? Yang datang belakangan, ini ya Allah, ini dia nih, dia yang ngajak saya nih, dia yang ngajak saya keliru, dia ngajak saya dhalalah, ini dia nih, harusnya lipat ganda buat dia. Ya Allah, dia soalnya ngajak saya berbuat buruk, kan begitu ayatnya tadi kan. Mereka berbicara, saling bilang, Rabbana haula'i adalluna. Ya Allah, haula, mereka ini adalluna, mereka yang buat saya sesat ya Allah, mereka yang ngajak nih. Besok penghuni neraka itu saling tunjuk, ini gara-gara kamu, gara-gara kamu, haula, mereka nih Allah. Adalluna, gara-gara mereka sesatlah kami, mereka yang menyesatkan kami. Fa'atihim adaban dhaifan minan nar, kalau bisa azabnya dhaifan, yaitu double ditambah. Kalau bisa nih azabnya ya
lipat gandakan ya Allah. Minan nar, dari azab neraka yang paling pedih. Penghuni surga mah ila salama salama. Penghuni surga mah ucapannya Assalamualaikum, Assalamualaikum. Penghuni surga mah saling senang, bahagia. Itu penghuni surga isi begitu hadirin. Penghuni surga isi begitu ya Allah. Mudah-mudahan kita semua masuk surga ya hadirin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, semua yang di Masjid masuk surga, semua yang di seluruh dunia kaum muslimin masuk surga, juga yang nonton TikTok, YouTube, Instagram, Facebook masuk surga, yang nge-share, tap layar dan semuanya juga mudah-mudahan semua kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Penghuni surga ila salama salama. Penghuni surga selamat atas masuk surga. Orang sambutan surga aja apa? Begitu masuk surga, begitu orang itu masuk surga, sambutan malaikat, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat ya kamu masuk surga karena kesabaran kamu. Dulu kamu sabar kan di dunia, sabar ngaji subuh syuruk, sabar sedekah. Selamat ya masuk surga. Alhamdulillah. Apa kalimat penghuni surga? Apa gimana sambutan para penghuni surga, sambutan malaikat untuk para penghuni surga? Selamat ya masuk surga karena kamu dulu sabar. Ini sebaik-baik tempatmu kembali. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat masuk surga ya karena kamu sabar dulu dunia, suruh ngaji sabar, suruh baca Quran sabar, suruh bersedekah sabar. Sedekah itu kan berarti kita sabar menahan diri, hartanya nggak dibelanjakan kecuali di jalan Allah. Selamat ya dulu kamu ngantuk-ngantuk tetap ngaji subuh. Selamat ya kamu dulu tahan kuat-kuat duduk di majelis ilmu walaupun kesemutan. Selamat ya dulu kamu diucapkan selamat bima sabartum. Para penghuni surga masuk surga karena sabar. Insya Allah kita yang banyak sabarnya pantas jadi penghuni surga ya Allah. Harus banyak sabar. Mending banyak sabar atau banyak bahagianya? Wah, banyak sabar dan bahagia. Ya jangan sabar mulu, ntar kita kadang-kadang juga pengennya bahagia ya. Alhamdulillah, bahagia juga jemaah hidup tanpa. Itu para penghuni surga. Penghuni neraka apa penghuni neraka? Wah, kalau penghuni neraka tuduh-tuduhan digambarkan sama Allah dalam Al-Quran tentang penghuni neraka. Salah satunya tergambar di ayat 38 Al-A'raf. Mereka penghuni neraka saling bilang, ya Allah dulu dia yang nyesatin saya, dia yang ngajak-ngajak. Ya Allah ini orangnya nih yang dulu ngajak-ngajak saya sampai saya dhalalah, sampai saya keliru, sampai saya buat yang aneh-aneh. Ya Allah ini dia, ya Allah timpakan azab sama dia 2 kali lipat. Penghuni neraka saling tuduh-menuduh, tunjuk-menunjuk. Di sisi lain penghuni surga adem, ayem, tentrem, salaman salama, keselamatan demi keselamatan, kesejahteraan demi kesejahteraan, ucapan salam demi ucapan salam. Penghuni neraka saling tuduh-menuduh. Ya Allah ini dia yang ngajak dulu nih. Allah berfirman, Rabbana haula'i adalluna fa'atihim adaba dhifan minan nar. Nih ya Allah, haula, mereka-mereka ini nih yang ngajak saya sampai saya berbuat keliru. Tolong ya Allah, atihim, siksa mereka dengan siksaan neraka dhifan, yang kau beri tambahan-tambahan siksa buat mereka. Makanya Nabi ingetin, hati-hati nyontohin yang buruk, terutama apalagi zaman sosmed. Zaman sosmed Pak Hadirin, tanpa sadar kita bisa menginspirasi orang, tanpa sadar kita bisa ngajak orang berbuat keliru.
Namanya dunia sosmed hadirin kan, tanpa sadar kita bisa ngajak orang, tiba-tiba ngeliat postingan jangan riba, astagfirullahaladzim, saya nggak akan riba. Nah, orang bisa sadar berubah mindset tanpa ketemu. Di waktu yang sama orang bisa berbuat dosa gara-gara kita, karena sebab melihat postingan kita juga tanpa bertemu. Tiba-tiba dia keinspirasi aja, tuh dia tuh berbuat gini, maka nggak apa-apa lah, saya juga gini. Oh, ada kata Nabi, man da'a ila dhalalah, siapa-siapa orang yang beliau ngajak kepada kekeliruan, kesesatan, karena alaihi minal itsm, dia ini ya dapat dosa, wa itsmu man tabi'ahu, dan dia dapat dosa orang yang mengikutinya atau mencontoh dirinya. Dosa tabi'ahu, para followers-followersnya itu juga ngalir ke dia. La yanqusu dzalika min athamihim syai'an, tanpa dikurangi dosa orang yang mencontohnya, mengikutinya syai'an, sedikit pun. Bahaya tak bahaya? Bahaya. Jadi buat baik kalau dicontoh panen pahala, buat keliru kalau dicontoh panen dosa. Maka siapapun yang nonton, kan pada main sosmed, hati-hati bersosmed. Takut kalau kita nanti malah panen dosa. Hati-hati postingan-postingan yang memungkinkan ngajak orang berbuat keliru, mungkin boleh dipertimbangkan untuk tidak dipost atau diarsip. Biar apa? Biar nanti kalau meninggal, ya kita mah kalau meninggal mudah-mudahan ada jariah pahala. Alhamdulillah. Hadirin, saya dulu punya satu divisi dulu sama-sama di Mu'alimin di pondok. Beliau orang Kertek, ya Kalikajar kesalahan, Kertek Kalikajar salah dikit. Beliau wafat kecelakaan. Sejak saat itu mindset saya tentang dunia tuh agak berbeda, coba. Beliau adik kelas saya, kelahiran 94 pas 95 gitu. Adik kelas saya di pondok, tapi beliau satu organisasi sama saya. Orang Kalikajar, kecelakaan, semoga Allah muliakan beliau. Ibunya sampai sekarang masih ngaji, kalau kami masih datang. Beliau meninggal. Sejak saat itu beliau meninggal muda, kelas 2 SMA kalau nggak salah ya. Waktu itu kami kelas 3 SMA atau kelas 6 gitu. Sejak saat itu mindset kami tentang hidup tuh agak sedikit berbeda. Ini teman saya udah berpulang duluan. Kalau ingin tahu Mas Bayu ya, Bayu Pambudi, kakaknya beliau, kakaknya Mas Bayu itu satu pondok sama saya, satu divisi di IPM sama saya, terus pokoknya akrab lah. Informasinya beliau terus kemudian berpulang secara mendadak, tiba-tiba, wah itu buat saya, karena kan kita dekat ini, akrab, dekat sama beliau. Allah yarham Alif Anjar namanya, semoga Allah rahmati beliau. Jangan lupa titip doa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afiyuhu. Begitu Mas Alif Anjar berpulang, saya cukup dekat, satu divisi di IPM, saya ngerasa, dia langsung berpulang. Pikiran saya tentang dunia tuh agak beda gitu, coba. Makanya kalau jamaah ketemu, ini Ustaz doanya kayaknya semoga istiqomah sampai husnul khatimah, mesti gitu kan? Doain husnul khatimah jamaah. Kayak di kepala tuh udah gak ada cita-cita lain selain pokoknya husnul khatimah. Karena bagi kami yang punya teman cukup akrab, cukup dekat,
satu divisi, sering diskusi, sering bertukar pikiran, tiba-tiba berpulang mendadak. Itu rasanya kehilangan pasti, tapi merubah mindset bahwa oh iya ya, dunia mah segitu-segitu aja. Giliran itu terbakar, tinggal kita berangkatnya kapan nggak tahu. Cuman kadang-kadang kita mah sukanya terlena sama dunia sehingga lalai. Coba dirinya. Saya juga cukup mendapati jamaah kalau suaminya udah wafat tuh pasti beda juga kehidupannya. Jamaah suaminya berpulang tuh beda juga kehidupannya. Kenapa? Karena ya Allah, suami saya berpulang. Ujung-ujungnya dunia ini mau dikejar kemana-mana ya. Kuncinya juga finishnya kematian. Kejar dunia sampai di ujung, finishnya ada tetap kemana? Kematian. Hadirin, ujung-ujungnya kita tuh sama. Kejar dunia sampai ke ujungnya, kejar dunia sampai ke ujungnya, finishnya tetap kematian. Kejar harta sampai menggunungnya, finishnya tetap kematian. Kejar karir sampai jabatan-jabatan tertingginya, garis finishnya tetap apa? Kematian. Kita ini mau belok kemanapun, finishnya tetap kematian. Diingat hadirin. Silahkan hidup sesuka hati. Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Monggo buat apapun sak bahagiamu, tapi ingat kamu pasti mati. Ahbab man syi'ta, silahkan mencintai kepada suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu. Cintai siapapun. Fa innaka mufariquh, tapi ingat besok kita akan berpisah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujizun. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujizun bih. Silakan lakukan apapun yang mau kamu lakukan, kerjakan apapun yang mau kamu kerjakan, silakan berbuat sesukamu, tapi ingat fa innaka mujizun bih. Kita pasti akan dipintai pertanggungjawaban, akan dibalas sesuai yang dikerjakan. Jadi perjalanan kita ini ujungnya apa? Udah jelas, ujungnya kematian. Perjalanan kita ini ujungnya apa? Ujungnya jelas. Ujungnya apa aja? Ujungnya adalah kematian. Jadi semua kita ini lagi ngapain? Semua kita ini lagi berjalan bersama-sama menuju kepulangan. Orang yang cerdas bersiap-siap, berbekal untuk pulang. Itu orang yang cerdas. Makanya Nabi tidak pernah menakar kecerdasan itu pada IQ semata. Nabi nggak pernah menakar kecerdasan pada jagonya orang ini dalam urusan-urusan perkara dunia semata. Nabi taruh, Nabi letakkan namanya orang cerdas adalah orang yang sering mengingat kematian. Itu orang cerdas. Lalu mempersiapkan untuk jumpa dengan Allah, bawa bekal terbaik. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kata Nabi juga, setiap kamu ini pemimpin, dan namanya setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Loh, setiap kita ini pemimpin kok. Namanya pemimpin itu dipintai pertanggungjawaban itu pasti ya, gak mungkin namanya pemimpin itu lost gitu, gak dipintai pertanggungjawaban itu gak mungkin. Pasti dipintai pertanggungjawaban, pasti itu aja, gak mungkin enggak. Namanya pemimpin pasti dipintai pertanggungjawaban. Qala likulli dhifun walakin la ta'lamun. Mereka ditambah kok azabnya, cuma kamu nggak tahu, kamu nggak sadar. Azabnya itu ya udah ditambah. Wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum 'alaina min fadl fadzuqul 'adzab bima kuntum taksibun. Dan orang-orang yang masuk lebih dulu berkata kepada yang masuknya belakangan, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakan azab itu karena perbuatan yang kamu lakukan. Kan tadi kan ada penghuni senior neraka ya, jadi penghuni senior ya, jadi senior atau junior ya toh. Jadi yang awal
Ayat sebelumnya itu kan cerita tentang penghuni senior neraka. Penghuni senior neraka tuh ngelihat penghuni yang junior datang belakangan, yang datang belakangan nuduh-nuduh kepada penghuni senior. Nih ya Allah nih, ini dia nih, karena udah masuk neraka duluan ya Allah, dia yang ngajak saya. Nih dia nih petolannya, nih dia nih ya Allah, dia yang buat saya bola, buat saya bola sesat. Terus di ayat berikutnya, ayat 39, oh nggak bisa, yuk kamu sendiri kenapa kamu ikut-ikut? Oh nggak bisa, rasakan azab ya gara-gara kamu lakukan. Ya silakan rasakan azab karena apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kita melihat obrolan penghuni neraka ini, kasihan sebenarnya mereka ini. Mereka ini sangat menuduh. Yang junior nuduh yang senior, yang udah datang duluan. Terus yang datang duluan, artinya penghuni neraka senior, nggak terima dituduh sama penghuni neraka junior. Lo nggak bisa, siapa semua ikut-ikut. Nah kami kan cuma ngajak. Ya salahnya sombong, melu-melu gitu kan. Kamu kenapa ikut-ikut? Loh saya cuma ngajak kok kamu ikut-ikut. Ya salahmu dewe. Kamu ini yang harus diperbaiki. Kenapa kamu ikut-ikut? Terus penghuni neraka senior bilang kepada yang junior, kemudian maaf. Iya, beliau bilang, penghuni neraka senior, kamu itu nggak punya kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakan azab yang telah kamu perbuat. Silahkan rasakan azab yang kamu perbuat. Jadi ya gara-gara perbuatanmu sendiri itu, jangan nyalain saya dong. Kamu juga berbuat, kenapa kamu nyalain saya? Jadi mereka saling menyalahkan satu sama lain. Itu POV penghuni neraka. Na'udzubillahi min ayat 40. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, menyombongkan diri terhadap ayat-ayat kami, apalagi tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke lubang jarum. Wah ini tolong, ini dikuatkan, ditegaskan, dijelaskan, dan ini dipegang prinsip jamaah. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan yang sombong. Nah, dua orang yang mustahil masuk surga. Bahkan dalam ayat, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, mustahilnya tuh seperti unta yang mustahil masuk ke lubang jarum. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, mustahilnya itu semustahil unta bisa masuk ke lubang jarum. Bisa nggak unta yang segede gitu masuk ke jarum pentul? Bisa nggak? Gak bisa. Siapa dua orang yang masuk neraka? Siapa dua orang yang mustahil masuk surga? Adalah mereka yang pertama mendustakan ayat Allah, yang kedua mereka ini orang yang sombong, wastakbaru, orang-orang yang sombong. Mereka gak akan masuk surga, mustahil. Bahkan Allah perumpamakan mustahil itu seperti hatta yalijal jamal fi sammil khiyat, semustahil unta yang sebesar itu masuk ke lubang jarum pentul. Gak bisa. Jadi manusia jangan sombong, jangan ingkari ayat Allah. Ayat Allah terima, walaupun kita masih terbatas, walaupun kita masih terbata-bata. Ayat Allah terima, termasuk ayat Allah lakukan semampunya, dan jangan sampai kita masuk dalam kategori orang sombong. Gak menarik, jadi orang sombong, apa yang mau disombongin? Aneh kadang-kadang kita ini. Manusia itu kadang aneh. Apa yang dia punya,
Allah yang titipkan padanya, tapi orang sombong dengan barang titipan. Kan lucu tuh. Saya menyombongkan sesuatu padahal bukan punya saya, orang lagi nitip sama saya. Kan lucu tuh. Jadi kita ini nggak ada yang punya sebenarnya, semuanya itu lagi dititipi. Cuma bedanya ada yang dititipi banyak, ada yang dititipi cukup. Ya memang ada sebagian orang titipannya itu banyak, tapi alhamdulillah semua yang cukup. Huwa aghna wa aqana, dialah Allah yang mengkayakan dan memberi kecukupan. Cukup. Tapi jangan sampai sombong dengan barang titipan yang Allah lagi titipi. Rendah hati. Wa man tawaddu'a ahadan lillah, nggak ada orang, ini rumus ditinggikan derajatnya sama Allah. Kalau mau ditinggikan derajatnya, dimuliakan, tolong kerjakan satu hal ini, lakukan satu hal ini. Wa man tawaddu'a ahadan lillah, siapapun orangnya yang dia rendah hati, bal rafa'ahullah, Allah yang akan tinggikan derajatnya. Yang penting dianya rendah hati. Berlaku mafhum mukhalafahnya adalah orang kalau meninggi, dia yang direndahkan sama Allah. Orang kalau sombong, dia yang dihancur leburkan sama Allah. Jadi kalau kita mau mulia hidup, tinggi derajat, punya kedudukan, dan Allah yang membuat kedudukan itu nyata di hati manusia, caranya rendah hatilah kita. Wa ma tawaddu'a ahadan lillah, ya belajar rendah hati. Bal rafa'ahullah, orang rendah hati Allah yang angkat, Allah yang tinggikan, Allah yang tempatkan kedudukan. Kalau Allah udah memberi kedudukan mah, ini kedudukan nggak bisa digeser. Kalau manusia ngasih kedudukan bisa digoyang. Allah kalau udah ngasih kedudukan, Allah yang memberikan tempat, Allah yang memberikan kemuliaan. Allah juga yang akan meninggikan setinggi-tingginya. Maka Allah juga yang akan meninggikan setinggi-tingginya. Makanya sampai ada ayat, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kekuasaan di tangan Allah, siapa yang Allah mau kuasakan diangkat, dia akan diberi kuasa, diberi kerajaan. Siapa yang mau dicabut, Allah cabut dari kekuasaan yang sebelumnya dia punya. Jadi kekuasaan ini milik siapa? Milik Allah. Kita ini milik siapa? Milik Allah. Semua hadirin milik siapa? Milik Allah. Harta yang kita punya milik siapa? Milik Allah. Kurban yang kita mau kurbankan milik siapa sebenarnya? Milik Allah. Semua milik? Semua milik Allah. Tulis dalam komentar, semua milik Allah. Semua. Tahu hadirin doanya Nabi waktu Nabi menyembelih unta, menyembelih kambing? Nabi doanya apa? Semua itu milik Allah. Hadirin, tahu apa yang Nabi bilang kalau Nabi menyembelih hewan kurban? Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, ini semua milikmu, kembali padamu. Hamba cuma jadi tempat wasilah hewan, ini sejatinya milik engkau, hamba kembalikan padamu. Jadi semua itu yang milik Allah. Burger milik Allah. Wah, burger milik siapa? Semuanya milik Allah. Hadirin, motor milik Allah, mobil milik Allah, rumah milik Allah, jabatan milik Allah. Alhamdulillah Anda diberi kedudukan milik Allah, Anda punya tempat di hati manusia, itu pun juga miliknya Allah sebenarnya. Kok kebetulan Anda ini, alhamdulillah, misal Anda ini seorang influencer yang lebih dikenal, itu semua titipan dari Allah, semuanya yang kembali ke Allah, semuanya milik Allah. Kita cuma dititipi. Kalau Allah menitipkan sesuatu sama seorang hamba, Allah want something from us. Allah pasti mau sesuatu dari kita. Dititipi harta, biar banyak sedekah. Dititipi waktu luang, biar banyak sergap ngaji. Dititipi tenaga, masih muda, masih sehat, biar kuat semangat membela agama Allah. Badan nggak dipakai berjuang untuk agama Allah, mati nggak mas? Mati.
badan dipakai ikut terlibat berjuang untuk agama Allah, mati. Ya kalau gitu dipakailah berjuang untuk agama Allah. Jangan badan ini nganggur, nggak dipakai berjuang di jalan Allah. Gas. Lanjut. Ayat berapa tadi? 41. Bagi mereka tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut, tapi selimutnya dari neraka. Demikian kami beri balasan untuk orang zalim. Aduh, bahaya. Kalau sudah sangat besar kezalimannya, berarti sudah sangat siap menerima akibatnya. Apa akibat orang-orang yang zalim? Mereka-mereka yang berbuat terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi dengan kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan. Allah jawab dalam ayat 41 Quran surah Al-A'raf, "Walladzina lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzi zalimin." Orang yang zalim itu besok mereka dapat tikar tidur dari apa? Api neraka. Mereka yang dapat selimut dari apa? Api neraka. Tempat tidur, bantal guling, selimut, semuanya dari apa? Dari api neraka yang membakar, membinasakan, menghancur porak-porandakan. Ta'udzubillah. Kadzalika najzi zalimin. Seperti itulah Allah membalas orang-orang yang zalim. Ya Allah, mudah-mudahan kita jangan sampai berbuat zalim, ya hadirin. Ya Allah, jaga diri kami dari kezaliman, jaga tangan ini jangan sampai kami berbuat zalim, jaga kaki kami jangan sampai kaki kami melangkah ke tempat yang zalim, hindari kami dari sifat zalim, dekatkan kami kepada sifat adil. Amin ya rabbal alamin. Itu orang zalim tuh. Siapa sih orang zalim? Orang zalim itu satu, yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu definisi kezaliman yang pertama. Yang kedua, dia tuh menganiaya diri sendiri atau menganiaya orang lain. Itu namanya zalim. Dua definisi ini tentang kezaliman. Menganiaya diri sendiri berarti zalim ya? Zalim aja. Kita ngaplong diri sendiri, bundir, zalim nggak? Zalim. Bundir itu bunuh diri, zalim. Kita berbuat aniaya sama diri sendiri, zalim. Aniaya sama orang lain, zalim. Kezaliman itu satu-satunya perilaku yang nggak ada penolongnya. Zalim itu innallaha la yansur qaum zalimin aw kama qala. Nggak ada yang nolong orang-orang zalimah. Nggak ada yang nolong aja. Siapa yang menolong orang zalim? Orang zalim itu tinggal nunggu hancurnya waktu akan menjawab kezaliman itu, pada akhirnya memakan dirinya sendiri. Waktu akan menjawab bahwa kezaliman dan orang zalim serta pelaku zalim itu akan membinasakan dirinya sendiri. Waktu yang akan jawab orang zalim itu akan binasa dengan sendirinya. Waktu yang akan jawab orang zalim, tidaklah dia mendapatkan sesuatu kecuali kebinasaan. Pasti binasa orang zalim. Siapa bilang orang zalim gak binasa? Allah jelas-jelas terang-terangan orang zalim, tikernya dari neraka, selimutnya dari neraka. Wa kadzalika najzi zalimin. Seperti itulah kami membalas orang-orang yang zalim. Ayat 41 Al-A'raf ini kan sekaligus menegaskan kezaliman itu buahnya pasti kehancuran, porak-poranda, kebinasaan. Tinggal nunggu masalah waktu. Itu orang zalim, tapi kok makin jaya, makin berkibar. Itu orang zalim, tapi kok makin, kita lihatlah dia punya ABCSZ kok. Ini mah tinggal masalah waktu aja jadi. Orang zalim gak kemana-mana. Dia nyakiti orang, dia berbuat curang maksudnya. Dia berbuat curang, dia nyakiti orang, dia yang berkhianat, dia yang berbuat aneh-aneh. Dia rasa berhasil mendapatkan keuntungan.
Dia kira dia berhasil menipu orang lain, mengkelabui orang lain. Dia kira, dia anggap dia berhasil mendapat keuntungan. Padahal orang zalim tidaklah berbuat kecuali sedang menghancurkan dirinya sendiri. Itu kezaliman. Jadi kezaliman itu menghancurkan dirinya sendiri. Tidaklah kezaliman itu kecuali menghancurkan dirinya sendiri. 42. Orang-orang yang beriman. Nah, walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang itu kalau beriman, orang itu kalau sergap, rajin betul beramal, amalnya amal yang salih, nggak cuma satu tapi banyak. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Mereka tidak dibebani beban syariat kecuali sesuai dengan kadar kemampuan mereka masing-masing. Ulaika ashabul jannah. Mereka inilah calon penghuni apa? Surga. Jadi orang ini penghuni surga udah ketahuan dari wajah-wajahnya. Mereka ini orang beriman, sergap beramal salih. Ini calon-calon penghuni surga semua. Siapa calon penghuni surga? Yang nonton video ini, seluruh kaum muslimin dunia, insya Allah calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Beriman, beramal. Kunci ya, jadi ya, iman, amal, iman, amal, iman, amal. Jangan cuma beriman doang tapi nggak beramal, jangan beramal doang tapi nggak beriman. Jadi ini kuncian sepaket, iman dan amal. 2 I. Yang pertama apa? Iman. Dua I. IA. Iman, amal, iman, amal. Ya, saya beriman, gas untuk saya amalkan. Ya, saya tahu ilmunya, gas saya kerjakan. Itu rumus orang yang akan ashabul jannah, masuk surga. Iman, amal. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Di surga berapa lama? Hum fiha khalidun. Di surga berapa lama? Hum fiha khalidun. Selama-lamanya di surga. Jadi bukan sehari 2 hari, bukan 3 hari 4 hari, bukan sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, seabad 2 abad. Bukan. Hum fiha khalidun. Mereka masuk surga khalidun, selamanya. Ya Allah, dunia 60 tahun mau ditukar sama surga yang khalidina fiha abada. Ya gak bisa hadirin. Dunia 60 tahun mau ditukar sama hum fiha khalidun, gak bisa hadirin. Dunia 60 tahun seenak-enaknya 60 tahun hadirin. Surga itu udah nanti kita, nungguin kita untuk ngasih kenikmatan yang jauh lebih nikmat dari semua kenikmatan dunia, yang paling nikmat yang pernah kita rasakan. Nabi itu pernah cerita yang Nabi ini, didatangkan orang paling nelangsa di dunia, dicelup 1 celupan ke dalam surga, 1 celup, lalu diangkat. Lalu Allah bertanya, wahai fulan, bukankah kamu paling nelangsa di dunia? Iya ya Allah. Kamu yang paling menderita di dunia? Iya ya Allah. Kamu adalah orang terfakir, fakir di dunia? Iya ya Allah. 1 celupan surga. 1 celupan surga. Apa yang kamu rasa? Ya Allah, saya belum pernah merasakan penderitaan sedikit pun di dunia.
nggak pernah ngerasain menderitanya ngontrak, menderitanya terzolimi, menderitanya tersakiti, nggak pernah ngerasain itu hadirin. Masuk surga hadirin baru 1 celup. Gimana kalau sehari hadirin 1 celup aja rasanya senang, wow. Gimana kalau khalidina fiha? Gimana kalau khalidina fiha abadan hadirin? Kayak apa di surga nikmatnya sampai orang yang paling nerang, kayak gimana nikmatnya surga sampai orang yang paling nerangsa di dunia aja nggak pernah merasakan lagi. Apa itu penderitaan di dunia? Nggak ada. Terus Nabi cerita lanjut, kata Rasulullah, didatangkan orang yang paling kaya di dunia, paling banyak nikmatnya di dunia, lalu Allah celupkan 1 celupan ke dalam neraka, 1 celup, kemudian diangkat. Kemudian Allah tanya, wahai fulan, bukankah dulu kamu orang yang paling kaya? Bukankah kamu dulu orang yang paling besar nikmatnya di dunia? Iya ya Allah. Apa yang kamu rasakan setelah kami celup 1 celupan di dalam neraka? Beliau jawab, ya Allah, saya belum pernah merasakan kenikmatan sedikit pun ya Allah. Padahal di dunia ini orang yang paling kaya, di dunia orang yang paling banyak nikmatnya, tapi 1 celup neraka, ya Allah, gak kerasa tuh nikmat dunia itu, gak kerasa. Jadi kita ini yang sabar, itu kayak lagi puasa nanti, pas berbuka, seneng gak dengar azan maghrib? Dengar azan maghrib orang yang berpuasa seneng gak jemaah? Senang sekali hadirin, masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, itu rasanya loh, minum air putih, kurma, waduh, loh. Setelah seharian menahan lapar, haus, menahan yang Allah larang, terus berbuka, wah, rasanya loh. Orang-orang nanti masuk surga, ya Allah, saya capek kemarin itikaf, saya capek ngaji tiap subuh, saya ini modal bensin ya Allah, tiap subuh bensinnya 10.000, saya berkorban ya Allah ini semua, oh balasannya ini, ya Allah jemaah, surga menjemaah, khalidina fiha abada, masuk surga selamanya, bentar lagi jemaah, ya Allah, apalagi umur kita yang udah 60, waduh, 60 tahun, udah bismillah siap-siap masuk surga. Udah mau ngapain jemaah 60 tahun tuh kira-kira? Ya tinggal siap-siap menuju surga aja tuh jemaah. Yang muda-muda juga, ayo Mas Sultan, berapa tahun Mas Sultan? 21 siap masuk surga kan? Walaupun masih muda ya harus siap-siap juga. Yang muda siap-siap, yang senja ya apalagi. Mudah-mudahan yang nonton TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, semua kita masuk surga semuanya, jadi penghuni surga semuanya. Yang nonton di semua platform juga jadi penghuni surga. Ya Allah, izinkanlah kami jadi hamba yang pantas dirindu surga. Ya Allah, izinkan kami menjadi hamba-Mu yang pantas dirindu surga. Izinkan kami menjadi hamba-Mu yang jauh dari siksa api neraka. Pantaskan kami ya Allah, mudahkan kami beramal saleh ya Allah, berikan kami kekuatan untuk tetap beriman ya Allah. Jadikan kami orang yang tahu konsekuensi imannya ya Allah. Jadikan kami memiliki iman-iman baja ya Allah, iman yang senantiasa istiqomah, iman yang menghantar kami terus beramal saleh menjauh dari yang salah, dan iman yang selalu membuat kami merindui Makkah dan Madinah, wukuf di Arafah, yang Engkau izinkan kami bisa wafat di tanah suci Makkah atau Madinah, dan wafatkan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Silakan berdoa, kami beri setengah menit untuk hajat masing-masing, kami saling mengamini dari jauh. Silakan berdoa hadirin. Amin ya Allah. Rabbana taqabbal minna, kabulkan doa-doa beliau-beliau semua ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik fi ma a'taytani
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna insyaallah. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita, dan Allah pasti kabulkan hajat kita. Titip salam untuk di rumah. Sedikit informasi hadirin, alhamdulillah PAUD KB TK sudah dibuka. Hadirin yang mau mendaftarkan anaknya di PAUD KB TK Muhammad Al-Fatih bisa langsung ke nomor 0813 1025. Ini nomornya PAUD KB TK PAUD, nomornya 0813 1025. Kalau nomornya masjid 0812 1025. Jadi bedanya yang masjid 0812 1025, yang PAUD KBTK kalau mau bertanya 0813 1025. Begitu hadirin. SD juga alhamdulillah tahun ini tahun ajaran ini yang keempat, angkatan keempat. S1-nya insya Allah tahun ini angkatan ketiga, yang sudah daftar ada 8 calon mahasiswa. Alhamdulillah hadirin, semuanya nanti bisa diakses melalui 0812 1025. Tanya ke nomor WhatsApp tersebut ya hadirin, biar memudahkan. Juga hadirin yang mau ikut andil membangun bangunan gedung hafal Quran biar panen pahala terus jariah mengalir, atas namakan orang tua boleh Ustaz? Boleh. Atas namakan suami yang telah wafat boleh? Boleh. Atas namakan ibu boleh. Semuanya di atas namakan yang telah berpulang sebagai jariah boleh. Gimana caranya? Bisa membersamai ke bank muamalat 50900 19666 atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Hadirin, kalau juga mau ikut support program Masjid Maf, kajiannya, program subuh syuruknya, dan semua program-program positif di Masjid Maf, bisa langsung ke bank muamalat 50900 18044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Kurban sudah menjelang sapi ketiga, kambing alhamdulillah 2. Hadirin yang juga mau kurban di Masjid Maf bisa langsung menghubungi 0812 1025. Jadi yang masjid 0812 1025, PAUD KBTK 0813 1025. Barakallahu fikum. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam keluarga di rumah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.